Sebulan lagi pensiun, masih aja dituduh ini itu, diadu domba sama pihak lain sampai dibilang beban negara. Ini orang pada ngejar apaan sih? Well, actually, I have to refrain from making unnecessary comment in this point of time. Tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Begitu ditetapkan, kalau memang administrasi saya memenuhi, ya saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya juga mohon maaf kepada Bapak Presiden, saya pasti akan. Bapak ini tidak pernah sakit atau sedang menahan rasa sakit. Bapak tidak pernah lelah atau hanya Bapak berpura-pura kuat. Semangat ya Pak. Keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebentar lagi. Berapa angkanya, Bu? Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suwono 24%, Pak Pramono Anung Rano Karno 28%, dan Pak Dharma Kun 48%. Wah, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita, Sirait Media. Oke, di kesempatan kali ini kawan-kawan, seperti biasa, kita kali ini tuh ingin membahas dan mereaction video baru gitu ya, terupdate gitu. Jadi ada hal yang menarik nih teman-teman tentang Pak Jokowi nih. Jadi di detik-detik akhir jabatannya Pak Jokowi, kok orang-orang itu masih terus loh menyudutkan Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi yang enggak gitu ya. Ya mengadu domba lah ya, mengadu domba Pak Jokowi dengan pihak lain gitu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Gimana kelanjutannya teman-teman? Yuk langsung aja kita nonton dulu video berikut ini. Sebulan lagi pensiun, masih aja dituduh ini itu, diadu domba sama pihak lain sampai dibilang beban negara. Ini orang pada ngejar apaan sih? Rabu 4 September kemarin, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara Bloomberg CEO Forum Gala Dinner. Di sini, Pak SBY berpidato mengenai isu-isu terkini dalam berbagai bidang termasuk usulan soal pemisahan Kementerian KLHK untuk menangani masalah perubahan iklim global. Tapi gue gak bakal bahas panjang lebar soal pidatonya Pak SBY di acara ini. Yang mau gue bahas adalah sesi tanya jawab antara Pak SBY dengan jurnalis Bloomberg, Katrina Nicholas. Pertanyaan kedua dari wartawan Bloomberg kepada SBY ini nih, soal ada kemungkinan Pak Jokowi cawe-cawe dan menjadi bayang-bayang dari pemerintahan Prabowo Gibran di masa ke depan. You mentioned just now that the relationship between President Widodo and the incoming president is good. There are some concerns, though, that the overwhelmingly popular Widodo could haunt his successor. His son is going to be vice president, and last month's events indicate that he wants to retain some influence. So do you expect him to intervene in politics, or like you step back and let his successor run things? Could you repeat against your point in these questions? Do you expect President Widodo to let the incoming President Prabowo run things as he sees fit, or do you feel that he will be interventionist? Well, actually, I have to refrain from making unnecessary comment in this point of time. I believe in the meaning of political correctness. So I'm hoping that I could say anything properly without creating unnecessary problems. So if you could limit my observations to ongoing
political what is Sunatram oils, is political dynamics. I will really appreciate it. Okay. Well, just Nah, jawaban Pak SBY inilah yang di pertanyaan kedua menjadi bulan-bulanan di sosial media, terutama dari pihak-pihak yang memang sampai kini terlihat ingin mengadu domba. Mereka membangun narasi jika cara jawab Pak SBY yang menurut mereka seperti ragu-ragu secara tidak langsung membenarkan narasi jika memang ada cawe-cawe di pemerintahan ke depan. Tapi kalau kita mau telaah secara fair, apakah benar Pak SBY terlihat ragu-ragu? Atau sebenarnya ini cuma cara oknum tidak bertanggung jawab yang lagi nyari celah untuk merusak kerukunan bangsa kita melalui narasi pecah belah, khususnya menjatuhkan presiden kita. Yuk, kita analisa bareng-bareng. Nah, menurut dari analisa gua, Pak SBY dalam kesempatan ini bukannya terbata-bata, apalagi ragu-ragu seperti narasi yang diberitakan. Malah sebaliknya, Pak SBY kelihatan kayak nggak ingin jawaban yang beliau lontarkan bisa jadi bahan pelintiran oleh pihak manapun. Beliau terlihat sangat menata jawabannya dan bahkan tidak terpancing oleh pertanyaan yang terlihat asumtif dan tidak berdasar yang coba host lontarkan. Nah, itu tadi ya kawan-kawan, videonya. Tidak sedikit orang-orang yang berusaha untuk membuat Pak Jokowi turun ya. Dari mulai mendemonya gitu ya. Terus aneh-aneh lah gitu ya. Ada juga membakar posternya dan sebagainya gitu ya. Hal-hal kecil itu dipermasalahkan gitu ya. Dipermasalahkan terus gitu ya. Habis-habisan gitu, diadu domba dengan pihak manapun gitu. Dengan sahabat-sahabatnya Pak Jokowi juga, rekan-rekan dekatnya Pak Jokowi, teman bisnisnya juga termasuk dengan Pak Prabowo ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, di pidato Pak SBY menghadiri sebuah acara, pertanyaannya cukup mengejutkan gitu teman-teman ya. Ketika hal ditanya, makanya Pak SBY juga menjawabnya gitu ya. Lebih benar-benar menata jawabannya gitu sih. Lebih menjaga lah kalau menurut saya ya. Karena dengan mudahnya teknologi saat ini, pastinya Pak SBY juga tahulah, pasti menjaga gitu ya. Mengkhawatirkan nanti makin renggang lagi, makin diadu domba lagi ya. Bagaimana hal-hal sekecil itu dan statement yang kita lontarkan bisa dipotong gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Makanya dari Pak SBY sempat menahan memberi jawaban yang tidak diperlukan gitu. Kalau nggak penting-penting amat dia nggak mau bersuara gitu ya, nggak mau diwawancara, nggak mau ngomong gitu ya. Karena masih tidak sedikit orang-orang yang berusaha untuk mencari celah gitu loh, mencari titik kesalahan untuk menjatuhkan Pak Jokowi sampai detik ini teman-teman. Padahal ini ya nggak nyampe sebulan lagi lah ya sebulan lagi lah sebelum berakhir masa jabatannya loh gitu ya. Heran banget ngelihatnya teman-teman ya. Padahal 1 bulan itu sebentar lagi gitu loh ya kan, tapi buat mereka kok lama banget gitu ya teman-teman. Dia khawatir sekali ya. Ya itu teman-temannya, kita saksikan dulu video berikut ini. Ya itu ya videonya teman-teman. Jadi 2 menterinya Pak Jokowi itu, Pak Pramono ya, dan juga Bu Risma yang mundur, Pak Pramono dan Bu Risma yang mundur ya, karena akan mengikuti kontestasi pilkada di bulan November nanti ya. Kemungkinan reshuffle kabinet ini langsung digoreng. Biasalah orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi gitu ya teman-teman ya. Ini merupakan celah untuk menghujat Pak Jokowi, karena menurut mereka seperti yang kita baca ya teman-teman di beberapa komentar, tinggal 1 bulan masa reshuffle kayak gitu ya, banyak pertanyaan, banyak menyerang. Dibilang tinggal berapa bulan lagi, berapa minggu lagi
reshuffle lagi gitu ya. Ya, kita saksikan dulu video berikut ini. 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, pangapunten, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sakit kira-kira sebesar ini. Tadi pagi di Surabaya, kemudian sore hari ini diajak Pak Menteri Kesehatan ke Makassar. Tapi memang yang terbesar adalah yang di Makassar ini. Terdiri dari berapa? 4 tower, 12 lantai. Saya tadi masuk, ini kok melebihi hotel bintang 5. Bapak Ibu nggak percaya, nanti masuk semuanya. Lihat, dilihat betul seperti apa rumah sakit yang memang harusnya rumah sakit itu ya seperti ini. Terang benderang masuk, bersih. Kemudian yang saya kagum, peralatan rumah sakitnya. Semuanya super modern. Pak Jokowi, badai tangklet, selama 10 tahun ini, Bapak tidak pernah terlihat sakit, tidak pernah terlihat absen, tidak pernah terlihat bermalas-malasan. Malah semakin hari, semakin bertambahnya usia, Bapak semakin terlihat tua, terlihat kurus, terlihat botak, terlihat hitam, matanya semakin cekung. Bapak ini tidak pernah sakit atau sedang menahan rasa sakit. Bapak tidak pernah lelah atau hanya Bapak berpura-pura kuat. Pak, saya juga 10 tahun berjuang di luar negeri. Sakit juga saya tahan-tahan, bukan karena saya tidak pernah sakit. Semangat ya Pak. Di sela kesibukannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sudah memulai safari politik meski masa kampanye belum resmi dimulai. Jumat siang, bakal calon Gubernur Jakarta ini menemui ibu-ibu yang tergabung dalam relawan komunitas Juang Perempuan di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Tanjung Priok, dan berbicara soal apa yang akan diperbaiki jika terpilih memimpin Jakarta, termasuk melanjutkan apa yang sudah baik. Pramono juga mengungkap rencana mundurnya dari jabatan Menteri Sekretaris Kabinet setelah mengawal sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara pertengahan September mendatang. Perbedaannya kalau Sekretaris Kabinet ini kan Sekretarisnya Presiden yang melekat. Tidak bisa kemudian mengajukan hari ini langsung mundur. Tapi dalam surat saya juga menyampaikan tanggal 22 September saya akan ditetapkan. Begitu ditetapkan, kalau memang administrasi saya memenuhi, ya saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya juga mohon maaf kepada Bapak Presiden, saya pasti akan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga telah resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden setelah menjadi bakal calon Gubernur Jawa Timur. Dengan demikian, 2 kursi Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf akan kosong di penghujung masa pemerintahan. Keputusan Presiden soal pengunduran diri Risma sudah diteken Jokowi, namun beda halnya dengan surat resign dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sudah saya tanda tangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebentar lagi. Ya. Pak Pramono belum ya Pak? Pak Pramono belum mengundurkan diri? Sudah juga, tapi belum saya tanda tangan. Berarti dari reshuffle yang mau berikut? Ya bisa. Presiden juga telah menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial hingga ada menteri definitifnya. Peluang reshuffle pun terbuka, meski menteri baru hanya menjabat sekitar 1 bulan. Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suwono 24%, Pak Pramono Anung Rano Karno 28%, dan Pak Dharma Kun 48%. Wah, asik. Tinggi sekali ya. Makanya seperti itu. Itu dari kalangan apa, Bu Siti, di surveinya? Anak muda kah? Kelas menengah atau? Ini survei di medsos atau survei apa, Bu? Atau survei tatap muka? Nanti bisa Anda. Oh, survei medsos ya, Bu Siti? Ya, di medsos. Medsos itu suatu komunitas yang kita tidak
kelihatan tapi bisa berbicara. Nah, Bu Siti, karena memang calon independen kali ini masih kurang dikenal di kalangan masyarakat. Iyalah. Apa sih Bu strateginya supaya setidaknya lebih dikenal? Ya, nanti 48% loh. Apa Pak Rangkuti? Dikenal itu 48% keterkenalannya. Iya, nyatanya dikenal. Tapi perlu kita bagi literasi Ya itu teman-teman ya videonya ya. Bahaya ya. Semakin menarik nih kayaknya teman-teman. Pilkada di November nanti ya. Masih baru saja pendaftaran, ini udah ada persentasi ya nih. Persentasi data big datanya gitu ya. Kemungkinan ini menurut survei sosial media katanya ya. Wah, keren juga nih Ibu ya. Kan ada 3 calon menurut Ibu ini. Tadi itu survei yang paling tertinggi itu di pasangan independen. Wih, ngeri. Semakin menarik nih teman-teman. Nggak sabar untuk kita menunggu kontestan pilkada nih gitu ya. Kira-kira siapa yang bakalan menang ya di Jakarta? Kalau menurut kalian seperti apa, bagaimana nih gitu ya? Kolom komentar saya persilahkan. Saya buka lebar-lebar, silahkan tinggalkan pandangan kalian, pendapat kalian, apa yang sudah dibahas di depan ya kan, yang di video-video yang sudah kita ulas. Ya itu aja dari saya teman-teman. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Oke, saya Leonardo mohon undur diri, bye bye.